Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, di awal bulan November ini, tepatnya tanggal 6 November 2022, insya Allah kita akan mengadakan distribusi sembako untuk para mustahik di sekitar Citra Grand, ya, meliputi Kelurahan Jatikarya, Jati Sampurna, dan Kelurahan Lewinanggung. Insya Allah distribusi akan kita lakukan melalui 2 tim distribusi dan 7 titik kumpul. Untuk distribusi pertama, insya Allah akan disalurkan beras dan sembako melalui Masjid Al-Ikhlas, kemudian Masjid Silaturahim, kemudian Masjid Darul Rahmah, dan Balai RW 09 Pulo. Kemudian untuk tim distribusi yang kedua, insya Allah akan disalurkan melalui Masjid Nurul Mukmin, kemudian Masjid Al-Hidayah, insya Allah akan disalurkan total distribusi 3.825 kg atau 3,8 ton, ya. Kami haturkan syukron jazakumullah khair kepada para muzaki, orang yang berzakat di Anikmah, kemudian para donatur, para relawan yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan ilmunya untuk kegiatan acara ini. Semoga amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang pantas kita ucapkan ialah yang paling utama, yakni kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucap syukur di sini bukan hanya kita mengucapkan kalimat alhamdulillah saja. Namun akan tetapi kita selalu berupaya dan berusaha untuk selalu mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Lalu kemudian yang kedua, selawat dan salam tak lupa juga kita selalu haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng Ibu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salam alaika. Hafal ibu-ibu? Masya Allah. Ya, kita lanjutkan lagi. Insya Allah pada kali ini saya ingin membawakan kultum tentang bagaimana kita sama-sama
kita sama-sama mentadabburi seberapa dekat kita dengan Allah. Seberapa sering kita ingat Allah. Seberapa cepat kita ketika mendengar panggilan Allah. Maka untuk pagi ini saya ingin mengajak kita semua, kita sama-sama merenungi itu. Apakah selama ini hubungan kita dengan Allah baik-baik saja? Atau bahkan sebaliknya? Apakah kita telah lalai dengan perintah Allah? Apakah kita selalu cepat ketika mendengar panggilan Allah untuk beribadah kepadanya? Maka dari itu mungkin juga kita sudah mulai merasakan bahwasannya ketika kita beribadah kepada Allah, kita sudah mulai bermalas-malasan. Ketika kita membaca Al-Quran, jangankan membacanya, bahkan menaruh Al-Quran itu sampai lupa kita kadang-kadang. Maka itu mari kita sama-sama mentadabburinya. Apakah selama ini kita telah lalai dengan Allah? Apakah selama ini kita lalai dengan Al-Quran? Yang dimana Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi kita. Maka dari itu, kerenggangan itu bisa kita rasakan dengan mulai kita sering merasakan sedih, sering merasakan galau. Itu tanda-tanda bahwasannya mungkin kita telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah itu tanda bahwasannya kita jarang membaca Al-Qur'an. Kita jarang pergi ke majelis taklim. Maka mudah-mudahan apa yang kita jalani pada pagi hari ini itu bagian dari bahwasannya panggilan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sayang kepada kita. Tidak semua orang yang terketuk hatinya untuk datang ke majelis taklim, untuk mendengarkan pengajian. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati. Lalu kemudian ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi bahwasannya man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahullah ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang baik hubungannya dengan Allah, maka baik pula hubungannya dengan manusia. Maka mari kita sama-sama mengoreksi juga ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Apakah selama ini mungkin dalam waktu dekat kemarin kita ada masalah dengan keluarga kita ada masalah dengan anak kita ada masalah dengan tetangga kita ada masalah dengan orang tua kita. Mungkin itu tanda bahwasannya kita telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu mari kita sama-sama merenungi. Apakah lagi-lagi kita ini sudah dekat dengan Allah? Seberapa dekat kita dengan Allah? Seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Sering membaca Al-Quran. Para ulama terdahulu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, para ulama terdahulu itu ketika ingin mengoreksi hubungannya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai hal-hal semacam misalnya bocornya gentengnya, bocor genteng rumahnya, rusak perabotannya. Misal ada yang bolong pancinya mungkin, atau bolong wajannya mungkin, sampai itu melibatkan bahwasannya dia merasa apakah ini tanda bahwasannya Allah sedang menegur saya, bahwasannya saya telah lalai dengan Allah, setelah jauh dari Allah, setelah jauh dari Al-Quran, sudah jarang membaca Al-Quran. Bisa jadi begitu ibu-ibu. Makanya ulama terdahulu itu ketika ada masalah dengan keluarganya, ketika ada masalah dengan tetangganya, ketika ada masalah dengan anaknya, maka selalu yang pertama ia ingat itu bagaimana kedekatan ia dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maka ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, sekali lagi saya mengatakan bahwasanya mari kita sama-sama mengoreksi diri. Kita sama-sama melihat diri, introspeksi diri. Kalau bahasa ilmiahnya itu introspeksi diri. Kita sama-sama merenungi apakah selama ini kita sering membaca Al-Quran. Karena kita tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah syifa, itu pengobat hati, maupun itu obat fisik, penyakit fisik. Makanya ketika merasakan galau, saya sarankan membaca Al-Quran saja. Terserah baca apa saja, surah apa saja. Yang dihafal pun ya mungkin 3 kul itu. Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas. Tidak apa-apa. Itu insya Allah bagian dari kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada lain yang bisa membolak hati seseorang itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku kepada agamamu. Itulah ini hubungan kita dengan Allah. Ini hubungan rohani kita dengan Allah. Maka untuk itu pada kesempatan kali ini dan hubungan amaliyah kita dengan Allah itu bukan hanya amaliyah duniawi saja, melainkan amaliyah duniawi tapi untuk akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa banun illa man atallahu biqalbin salim." Yaitu hari di mana harta, keluarga, anak-anak tidak berguna lagi, melainkan illa man atallahu biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maka mari kita sama-sama membersihkan hati, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin mungkin kita semua hafal doanya, Pak. Apa bunyinya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada yang tahu artinya enggak? Ibu-ibu, ada yang tahu artinya? Ya, nih saya kasih tahu artinya ibu-ibu ya. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri. Maka ketika ada masalah dengan keluarga kita, ketika ada masalah dengan tetangga kita, bahkan ketika panci kita mungkin bocor, kita ucapkan doa ini ibu-ibu, karena maknanya sangat dalam sekali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Paham ya ibu-ibu ya? Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan ibu-ibu. Bapak-bapak, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga manusia penuh dengan kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan kita amalkan di keseharian kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang pantas saya ucapkan, yaitu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kata-kata yang salah, mengucapkan kata, tingkah laku, itu datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf ibu-ibu ya. Kita sama-sama maafkan ya Bu ya. Ya, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.